Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ibu Ustazah Faridah, Ibu juga yang saya hormati Ibu Hajah Rusdi Hakim, serta seluruh para tokoh, para asatizah yang tidak saya sebutkan nama satu persatu, warga RW 08 dan 09. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan dimuliakan Allah Sahibul Bait, pimpinan Majelis Taklim Syubahul Khair, Al-Mukarram Ustadz Khalid Ali, beserta Al-Mukarram Ustadz Ahmad Jazuli dan seluruh keluarga besarnya. Dan tidak lupa saya sapa juga teman-teman seperjuangan dari tim relawan Kecamatan Tebet, Bapak Adi dan Bapak Fauzi, juga teman-teman dari tim Markom. Alhamdulillah, ibu-ibu apa kabar? Sehat ibu-ibu? Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan, dilimpahkan pada kita tidak henti-henti ya Bu. Banjir kita masih dikasih semangat, masih sehat. Sampai detik ini kita masih diberi umur ya Bu ya. Masih diberi kesempatan untuk ibadah. Alhamdulillah, dalam setiap detak jantung adalah nikmat tiada tara. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga perjuangannya dapat kita teladani, dapat kita ikuti, sehingga kita termasuk dalam umat yang mendapat syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya cintai, pertama terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu semua, juga kepada Bapak Ustadz atas kesempatan yang telah diberikan, sehingga hari ini kita bisa tatap muka langsung ya Bu. Saya senang banget Bu bisa ketemu langsung dengan ibu-ibu di kelurahan apa ini Bu? Kebon Baru. Oh, kirain nggak tahu kelurahannya apa. Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet. Ibu-ibu, nama saya Rida Fidiana. Ya, orang kenalnya saya caleg katanya Bu ya, calon anggota DPR RI dari P3, partai kita semua ya Bu ya. Insya Allah hari ini saya berusaha untuk singkat padat saja, karena saya udah ditunggu juga untuk ke acara lain, tapi adalah kewajiban saya untuk ketemu ibu-ibu, karena ibu-ibu punya hak untuk kenal sama calon wakilnya ya Bu ya. Jadi saya bersyukur banget, saya alhamdulillah bisa hadir di sini. Terima kasih ibu atas waktunya. Nanti saya sebentar terus dilanjutkan sama teman-teman gitu ya. Kenapa sih penting banget ibu kita setiap hari ngaji ya Bu ya? Katanya kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Bu berpolitik nggak Bu? Saya mau tanya, berpolitik nggak Bu? Nabi kita Muhammad berpolitik ya Bu, berpolitik. Kalau beliau nggak berpolitik, Islam nggak nyampe Indonesia. Udah aja di Mekah, di Madinah ya Bu ya. Kalau kita sih enak, lahir udah Islam. Tapi dulu yang memperjuangkan Rasulullah gimana gitu. Jadi beliau berpolitik. Maka ibu-ibu, sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya 9 April 2014, pemilu ibu ya, pemilu. Nah, ini kita sebagai umat Islam nggak boleh cuek ya Bu. Yang pertama kita harus milih partai yang Islam. Partai Islam sekarang yang ada tinggal 2 Bu, tapi yang legendaris dari tahun berdirinya, dari tahun 73, konsisten istiqomah pakai asas Islam, itu Partai Persatuan Pembangunan ya. Rela nggak Bu kita sebagai umat Islam melihat partai Islam ini hancur? Atau tidak menang, atau suaranya tidak banyak, rela nggak Bu?
partai yang lambangnya Ka'bah yang tiap hari kita menghadap. Nggak rela ya Bu ya? Kasarnya nih kita nih kalau dibelek masing-masing dadanya hijau. Nah makanya Bu, saya hari ini sebenarnya agak-agak unik Bu posisinya ya. Saya agak beda dari caleg-caleg yang lain. Dari usia juga masih muda. Kita anak-anak muda yang baru masuk politik. Tadinya kita males Bu berpolitik karena politik itu gimana lah kotor gitu ya Bu ya, banyak main duit gitu segala macem. Tapi kita pikir-pikir, terus kalau bukan kita umat Islam, generasi muda Islam yang memperbaiki, siapa lagi? Benar nggak Bu? Bisa-bisa nanti politik yang menguasain orang-orang yang punya duit sama punya popularitas doang. Yang jadi anggota DPR, artis sama pengusaha doang. Terus yang mewakili kita umat Islam siapa? Yang mewakili kita Ibu Majlis Taklim siapa? Jadi misah Bu dulu. Majlis Taklim. DPR ya DPR, nggak ada kaitan sama sekali, bener nggak Bu? Pemilu ya pemilu, udah hari itu nyoblos, kita terima amplopnya atau sembakonya, udah, habis itu lupa deh. Caleg nanti juga kalau ada kepilih lupa sama kita, bener nggak Bu? Udah biasa banget ya gitu ya Bu ya. Terus kalau ada caleg nih, mau ngasih apa? Bener ya Bu? Benar, itulah realita yang kita hadapi sekarang. Makanya nggak heran negara kita kaya raya, negara kita kaya loh Bu, tapi masih banyak warganya yang hidup di bawah kemiskinan. Ya, hari ini saya setiap hari keliling melihat kenyataan seperti itu. Nah, kami ada di politik ini bukan cuma mau memenuhi panggung Bu, tapi kita pengen membuat perubahan. Kita pengen nanti zaman anak-anak kita, zaman cucu kita, politik itu bersih kayak zaman Rasulullah. Bicara politik, bicara pengabdian. Kalau sekarang kan pemilu tuh udah kayak transaksi aja, ya Bu ya. Partai ini ngasih ini keluar sekian miliar, ini kayak gitulah. Kita nggak mau kayak gitu Bu. Kita pengen orang-orang yang ada di DPR itu orang-orang yang mengerti permasalahan rakyat. Kita mau orang-orang yang ada di DPR itu orang-orang yang setelah terpilih dia masih mau mengunjungi kita, dia mau duduk bareng kita, mau kenalan sama kita. Makanya saya kalau bisa setelah hari ini jangan dianggap tamu lagi ya Bu. Anggap aja saya anak sendiri, saudara, emang dasarnya saudara. Apalagi saya orang Betawi asli. Kalau ada yang sama, dirunut-runut sama satu engkong. Saya orang Betawi asli Bu, bukan orang mana-mana. Dan di keluarga besar saya itu ustadz besar semua. Jadi saya meneruskan. Ustazah Suryani Thohir, Ustazah Rahmani Fauzia, Ustazah Siti Khadijah, banyak ya Bu ya. Jadi Majlis Taklim sangat dekat di hati saya. Jadi hari ini saya nggak usah panjang-panjang bicara visi misi gimana nanti ya Bu ya, karena udah kecetak dalam hati apa yang harus diperjuangkan ya. Karena saya juga seorang ibu, ini anak ketiga Bu, 8 bulan lebih, 8,5. Saya seorang ibu, saya seorang muslimah, saya tahu persis insya Allah apa yang dibutuhkan Majlis Taklim, apa yang dibutuhkan, dipikirkan dikhawatirkan oleh setiap ibu ya, karena baginda Rasul pun sudah mengamanatkan al-mar'atu imadul bilad, perempuan itu tiang negara. Berarti kalau tiang Bu, bangunan dari tiangnya, kalau tiangnya keropos kira-kira gimana Bu negaranya? Kalau mau lihat maju mundurnya suatu negara, lihat kaum perempuannya gimana. Sedangkan di DPR itu perempuannya baru sedikit. Makanya kenapa saya nih, biar kata lagi bunting, tetap karena bicara jihad. Hari ini siapa lagi? Di P3 Bu, itu Ibu lihat ada 7 calon ya Bu ya. Nah, saya nomor 6. Rukun iman ya Bu, gampang insya Allah ya Bu ya. Dari 7 calon itu yang katanya paling kencang silaturahimnya, maksudnya belusukannya Bu ya kan. Caleg itu nggak semuanya ini ya Bu, nggak semuanya turun gitu ya Bu ya. Itu nomor 6 Bu. Jadi Ibu insya Allah ya, tapi Ibu jangan milih saya karena apa ya, sogokan atau apa, jangan ya Bu. Pilih karena Allah.
ibu-ibu kalau bisa sebelum berangkat ke TPS nanti 9 April istiqoroh dulu kayak 2 rakaat ibu ya, biar mantep. Sama kayak saya dulu masuk P3 juga saya istiqoroh. Insya Allah mantep. Coblosnya Bismillah, Insya Allah jadi ibadah. Karena gak main-main, siapa yang ibu coblos nanti akan kita pertanggungjawabkan dunia akhirat. Jadi ibu-ibu dengan segala kerendahan hati, jika ibu-ibu memang ikhlas memberikan suara, mengamanatkan ya Bu ya, memberi kepercayaan kepada kita untuk menjadi ibu, wakilnya ibu-ibu nih di sana, itu berat banget buat saya. Karena itu pertanggungjawaban saya sama Yang Maha Menciptakan. Boro-boro bicara korupsi ya Bu ya. Nah makanya untuk itu Bu, saya mikir gimana caranya supaya nanti kalau udah kepilih, saya tetap bisa nyambung nih silaturahmi sama ibu-ibu semua. Ya Bu ya. Akhirnya saya beruntung banget, bersyukur banget teman-teman banyak yang satu visi misi berjuang bersama. Beliau-beliau ini Bu memang bertugas di Kelurahan Kecamatan Tebet, Kelurahan Kebon Baru ya Pak ya. Nah jadi kalau misalnya nanti ibu-ibu kenapa-napa bilang ke beliau, itu pasti nyampe ke saya. Karena kan saya badan cuma satu nih Bu. Kecamatan ada 18, kelurahan ada 109, RW ada ratusan, RT ada ribuan. Jadi saya harus kesini. Kan nggak mungkin ya Bu ya. Tapi dengan adanya beliau-beliau ini, insya Allah semuanya bisa dijamah ya Bu ya. Kayak hari ini saya kesini, abis ini saya ke lompat lagi ke Tebet, ke sana macam-macam. Jadi ibu-ibu hari ini saya cuma minta doanya, doain bukan cuma sekedar biar menang ya Bu, tapi supaya bisa menjadi wakil rakyat yang memenuhi harapan ibu-ibu semua. Ibu-ibu saya tahu doanya bagus-bagus, harapannya bagus-bagus, itu aja ya Bu, biar bisa jaga amanat Allah. Seperti itu. Jadi sekian saja Bu perkenalan dari saya. Mulai sekarang Ibu kalau melihat saya di TV, melihat di spanduk, oh Rida Vidiana, itu mah saudara saya ya Bu. Itu mah saya kenal ngobrol di Majelis Taklim ya Bu ya. Dari saya mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan, mohon dibuat maaf yang sebesar-besarnya. Salam ya Bu, biar kata cuma sedikit tapi ibu-ibu mulutnya banyak katanya. Itu bukan ngeledek ya Bu, itu pujian, karena yang disampaikan kebaikan. Ya kalau ibu-ibu ngomongin gosip ya bukan jadi kebaikan, tapi kalau yang disampaikan adalah kebaikan, jadi juru dakwah, benar nggak Bu? Jadi ustazah semuanya. Jadi salam dari saya. Ayo kita ajak umat muslim di mana aja ibu ketemu, ajak untuk kembali ke rumah besar umat Islam. Emang fitrah kita kok Bu, milih yang warna hijau, benar nggak Bu? Nomornya 9 nulis Songo, lamanya Ka'bah. Nah P3-nya cuma nanti jangan dicoblos Ka'bahnya Bu, nomor 6-nya. Bener. Beneran Bu. Apalagi nomor 2 Bu. Apalagi nomor 2. Iya betul. Karena kalau misalnya nanti kalau Ka'bahnya dicoblos robek. Jadi langsung ke nomor 6-nya ya Bu ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal buat kita semua. Habis ini teman saya, sahabat saya Pak Andri Bu. Nanti kan saya langsung berangkat lagi nih Bu ya. Dengan doa ibu-ibu saya berangkat lagi tugas. Nah Pak Andri ini beliau sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya yang luar biasa untuk menyampaikan sedikit ilmu, berbagi ilmu. Jadi insya Allah harapan kami Bu, apa yang kami bawa ini lebih berharga daripada Indomie habis ya Bu ya berapa hari. Tapi ilmu ini insya Allah bermanfaat. Dan ibu bisa menyampaikan ke suami, ke anak, mantu, cucu ya. Semata-mata karena itu kita pengen mengembalikan Indonesia ini ke jalur yang benar, ke sunnah Rasulullah. Berpolitik seperti Rasulullah tuh kayak gimana sih ya Bu ya. Mari kita buka hati dan pikiran kita, semua niatkan ibadah pada Allah. Insya Allah ibu-ibu meluangkan waktu di sini, duduk di sini rame-rame, pahalanya banyak banget Bu. Berguguran dosa-dosa ya Bu ya, udah pahala silaturahim dan macam-macam. Terima kasih ibu-ibu yang saya cintai. Sekali terima kasih ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.